Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Yuliza Utami, NIM 180600052, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi pada perkuliahan praktek kewirausahaan. Tapi sebelum masuk ke videonya, pastiin dulu kalian udah like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Nah, materi yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai teori kewirausahaan. Di sini saya akan membahas beberapa teori-teori yang menjelaskan tentang kewirausahaan. Yang pertama yaitu teori neoklasik. Teori ini memandang perusahaan sebagai sebuah istilah teknologis, di mana manajemen individu-individu hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan dari sekedar melakukan kalkulasi matematis untuk menentukan nilai optimal dari variabel keputusan. Yang kedua, yaitu Schumpeter Entrepreneur. Kajian Schumpeter lebih banyak dipengaruhi oleh kajian kritisnya terhadap keseimbangan atau equilibrium teori. Menurut beliau, untuk mencapai keseimbangan diperlukan tindakan dan keputusan para pelaku ekonomi yang harus terus terjadi berulang-ulang dengan cara yang sama sampai mencapai titik keseimbangannya. Nah, yang ketiga yaitu Austrian School. Inti dari mobilisasi sosial dari pengetahuan tersebut terjadi melalui tindakan entrepreneurial, dan seorang entrepreneur akan mengarahkan usahanya untuk mencapai potensi keuntungan, dan dengan demikian mereka mengetahui apa yang mungkin dan tidak mungkin terjadi. Jadi, seseorang entrepreneur itu harus selalu mengetahui pengetahuan atau informasi yang baru di mana orang banyak belum mengetahuinya. Nah, yang keempat yaitu Kizerian Entrepreneur. Kizer memakai pandangan Misean tentang human action dalam menganalisis peranan entrepreneurial, dan dengan memanfaatkan pengetahuan yang superior, seorang entrepreneur bisa menghasilkan keuntungan. Nah, materi yang kedua yaitu unsur-unsur kewirausahaan. Ada beberapa unsur penting dalam kewirausahaan yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu pengetahuan yang terdiri dari kognisi, daya nalar, daya pikir, dan inteligensi. Tingkat penalaran atau kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seorang dicirikan oleh daya pikir, pengetahuan, kepandaian, intelektual, atau unsur kognisi. Kemampuan inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Daya penalaran merupakan kekuatan otak yang merupakan sumber awal dari kelahiran berbagai kreasi dan penemuan baru. Kreasi dan penemuan baru ini menjadi ujung tombak kemajuan bangsa. Yang kedua yaitu keterampilan. Berpikir saja tidak dapat mewujudkan sesuatu. Sesuatu itu dapat diwujudkan jika adanya tindakan. Keterampilan merupakan tindakan raga, terutama tangan dan kaki, untuk melaksanakan sesuatu kerja, dan dari kerja tersebut akan mewujudkan hasil suatu karya. Berbagai macam hasil karya telah lahir dari orang-orang yang mempunyai keterampilan. Ketiga, yaitu sikap mental. Seseorang mungkin saja memiliki otak yang cerdas dan keterampilan yang tinggi. Namun jika ia malas, lamban, tidak mempunyai keberanian, dan apalagi ceroboh, tentulah hal itu tidak menjamin seseorang itu tersebut akan sukses. Sukses dapat dipakai jika mempunyai pemikiran, keterampilan, dan sikap mental untuk maju. Yang keempat yaitu intuisi. Intuisi adalah hasil dari pemikiran atau khayalan. Jika seseorang merasakan bahwa apa yang ia lakukan itu benar, maka akan membawa keberuntungan. Maka sering apa yang semula hanya dirasakan itu kemudian setelah ia perjuangkan terbukti ada benarnya. Materi yang ketiga yaitu ciri-ciri kewirausahaan. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri dalam wirausahaan yang baik, yaitu selalu berpikir positif, jujur dan sopan santun, bersikap percaya diri, mengarah kepada hasil, komunikatif, berani mengambil risiko, memiliki semangat dan kemauan yang keras, memiliki analisis yang tepat, tidak konsumtif, memiliki jiwa kepemimpinan, dan berorientasi kepada masa depan. Materi yang keempat yaitu peran kewirausahaan. Wirausahaan mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian negara, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian, dan yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas nasional.
Materi yang kelima yaitu etika wirausaha. Etika wirausaha ini dalam istilah yang lebih populernya sering disebut dengan etika bisnis. Seorang wirausaha harus mampu menjaga dan melestarikan etika bisnis, yaitu suatu kode etik perilaku pengusaha yang berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang merupakan suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari yang tidak benar. Secara umum dapat dikemukakan 10 prinsip etika yang dapat mengarah kepada perilaku usaha. Yang pertama, menjaga kejujuran, integritas, memelihara janji, keadilan, kesetiaan, suka membantu orang lain, menghormati orang lain, bertanggung jawab, mengejar keuntungan yang wajar, dan semua tindakan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkannya. Nah, cara atau usaha mempertahankan kode etik bisnis harus dijaga dan dipertahankan. Untuk mempertahankan etika bisnis ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menciptakan kepercayaan, mengembangkan kode etik, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten, melindungi hak-hak perorangan, mengadakan pelatihan dan sosialisasi kode etik, melakukan audit etika secara periodik, mempertahankan standar etika yang tinggi, menciptakan budaya komunikasi dua arah, menghindari semua perbuatan yang tercela, dan melibatkan semua personal karyawan dalam mempertahankan kode etik tersebut. Yang keenam yaitu sikap wirausaha. Yang pertama, disiplin. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki kepribadian disiplin yang tinggi. Arti dari kata disiplin ini adalah ketetapan komitmen kewirausahaan terhadap tugas dan pekerjaannya. Yang kedua yaitu berkomitmen tinggi. Contoh komitmen dalam wirausaha terdapat orang lain, terutama konsumennya, ialah pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan konsumen, kualitas produk yang sesuai dengan harga produk yang ditawarkan, penyelesaian bagi masalah konsumen, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu bersifat jujur. Kejujuran dalam berperilaku bersifat kompleks. Kejujuran mengenai karakteristik produk, barang, dan jasa yang ditawarkan, kejujuran mengenai promosi yang dilakukan, kejujuran mengenai pelayanan penjual yang disajikan, dengan kejujuran mengenai segala kegiatan yang terkait dengan penjualan produk yang dilakukan oleh kewirausahaan. Yang keempat yaitu kreatif dan inovatif. Untuk dapat memenangkan persaingan, maka seorang wirausahawan harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas ini sebaiknya dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan-gagasan yang baru dan yang berbeda dengan produk-produk yang telah ada di pasaran selama ini. Yang kelima yaitu mandiri. Kemandirian ini bersifat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Pada prinsipnya, wirausahawan ini harus memiliki sikap mandiri dalam memenuhi kegiatan usahanya. Yang keenam yaitu realistis. Banyak seorang calon wirausahawan yang berpotensi tinggi namun mengalami kegagalan hanya karena wirausahawan tersebut tidak realistis, objektif, dan rasional dalam mengambil beberapa keputusan. Yang ketujuh yaitu percaya diri. Karakteristik kematangan seseorang adalah ia tidak tergantung kepada orang lain dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, objektif dan kritis, emosionalnya stabil, tidak gampang tersinggung, dan tidak gampang naik pitam. Yang kedelapan yaitu berorientasi kepada hasil. Berbagai motivasi akan muncul dalam bisnis jika kita berusaha menyingkirkan prestise. Kita akan mampu untuk bekerja keras, energik, tanpa malu dilihat teman, asal yang kita kerjakan itu halal. Materi yang ketujuh yaitu jenis-jenis usaha. Yang pertama, kegiatan di bidang agraris, yaitu kegiatan usaha di bidang agraris berupa usaha-usaha dalam bidang pertanian ataupun perkebunan. Yang kedua, kegiatan di bidang ekstraktif, yaitu kegiatan usaha yang berupa usaha-usaha yang dilakukan di sektor pemungutan hasil hutan, penggalian, dan pertambangan hasil bumi. Yang ketiga yaitu kegiatan di bidang industri. Kegiatan usaha di bidang industri misalnya berupa usaha-usaha yang dilakukan di sektor produksi atau manufaktur seperti pabrik tekstil, pabrik motor, pabrik mobil, pabrik makanan, dan pabrik obat dan sebagainya. Yang keempat yaitu kegiatan di bidang perdagangan. Kegiatan usaha di bidang perdagangan ini berupa kegiatan usaha seperti agen, makelar, distributor, dan toko dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kegiatan di bidang jasa. Kegiatan usaha di bidang jasa ini meliputi usaha-usaha yang berupa perhotelan, restoran, perjalanan, hiburan, dan konsultan dan lain-lain.
Nah, materi yang terakhir yaitu profil wirausaha. Nah, di sini saya mengambil profil dari wirausahawan sukses yaitu CEO Tokopedia, yaitu William Tanuwijaya. Nah, William Tanuwijaya ini lahir di kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara pada tanggal 18 November 1981. Ia bersekolah hingga SMA di kampung halamannya, dan 18 tahun ia hidup di kampung halamannya tersebut. Selama ia kuliah, ia rajin mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan kuliahnya. Ketika masuk semester 2, ia kemudian bekerja di warnet dari jam 9 malam hingga jam 9 pagi. Namanya kian melambung ketika ia berhasil membawa Tokopedia menjadi startup unicorn di Indonesia. Pengusaha muda ini lulusan Universitas Bina Nusantara atau BINUS ini pertama kali mendirikan Tokopedia pada tahun 2017. Sayangnya, usaha Tokopedia ini untuk bisa mendapatkan suntikan dana ditolak selama beberapa tahun setelah didirikan. Nah, sampai pada akhirnya pada tahun 2009, William mendapatkan kucuran dana untuk mengembangkan usahanya hingga seperti sekarang. Kini, Tokopedia menjadi marketplace terbesar di Indonesia dengan perkiraan nilai valuasi mencapai 7 miliar US dollar. Nah, segitu dulu video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan informasi lebih kepada kalian. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!